Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jian Faulin sebagai konselor. Dalam video ini, saya akan memberikan suatu layanan dengan judul Pentingnya Pendidikan Karakter. Nah, kenapa sih pentingnya pendidikan karakter ini? Tujuan saya memberikan layanan ini agar seseorang bisa disiplin dalam mengatur waktunya, dan dengan disiplin itu adalah kunci untuk suatu kesuksesan. Ini kita akan membahas pentingnya pendidikan karakter. Nah, pentingnya pendidikan karakter itu sangat penting karena membentuk kepentingan moral dan sikap seseorang sejak dini. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada nilai-nilai membentuk manusia yang bertanggung jawab, jujur, dan peduli terhadap sesama. Dengan pendidikan karakter bisa membentuk pribadi yang bermoral, menguatkan identitas berbangsa, menjadi bekal dunia kerja, mengurangi perilaku negatif, membangun masyarakat yang harmonis, menyiapkan pemimpin masa depan. Dan jadi, pendidikan karakter ini bukan sekedar pelengkap, tetapi merupakan inti dari pendidikan itu sendiri. Masyarakat atau anak-anak yang berkarakter kuat akan lebih siap menghadapi tantangan zaman, menjaga integritas, dan membangun masa depan yang lebih baik. Nah, poin yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian, moral, etika, dan sikap seseorang agar menjadi individu yang baik, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Unsur penting dalam pendidikan karakter yaitu nilai moral. Dengan adanya nilai moral mengajarkan tentang benar dan salah, serta pentingnya menjalani hidup dengan integritas. Dan yang kedua, unsur penting dalam pendidikan karakter ini membahas tentang pembiasan positif melalui kebiasaan sehari-hari di sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, dan menghormati orang lain. Yang ketiga, unsur penting dalam pendidikan karakter ini poinnya tentang keteladanan, seperti guru, orang tua, dan tokoh masyarakat menjadi contoh nyata perilaku yang baik bagi anak-anak. Yang keempat, pembinaan emosi dan emosional. Nah, anak diajarkan mengelola emosi, berempati, dan berinteraksi secara sehat dengan orang lain. Jadi, tujuan pendidikan karakter ini membentuk generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan sosial dan emosional siswa. Jadi, dengan pendidikan karakter itu bisa membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga secara matang, secara moral dan sosial. Nah, poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa karakter itu penting. Yang pertama, alasan mengapa karakter itu penting karena poin pertama itu mencerminkan jati diri. Nah, dengan adanya karakter menunjukkan siapa kita sebenarnya, bahkan saat tidak ada yang melihat, orang yang berkarakter baik akan tetap jujur, adil, dan bertanggung jawab walaupun dalam situasi sulit. Nah, poin yang kedua tentang membangun kepercayaan. Nah, maksud dari poin yang kedua ini, karakter yang baik seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab membuat orang lain percaya kepada kita, baik dalam hubungan pribadi, sekolah, maupun tempat kerja. Nah, yang ketiga, menentukan masa depan. Kecerdasan penting, tapi tanpa karakter, seseorang bisa gagal. Misalnya, orang yang pintar tapi suka menipu tidak akan dipercaya dan kehilangan peluang. Poin selanjutnya, yang keempat, menciptakan kehidupan sosial yang sehat. Orang yang berkarakter baik-baik lebih mampu membina hubungan harmonis, menghargai orang lain, dan mencegah konflik dalam masyarakat. Nah, jadi dengan kita mengetahui tentang alasan mengapa pendidikan karakter itu penting,
Karena dengan adanya nilai-nilai ini membuat seseorang menjadi bermartabat, bertanggung jawab, dan dihargai. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin tentang manfaat pendidikan karakter di sekolah. Ada beberapa manfaat. Yang pertama itu membentuk kepribadian yang baik. Sekolah menjadi tempat siswa belajar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Nilai-nilai ini membentuk karakter siswa sejak usia dini. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Pendidikan karakter mengajarkan siswa untuk menghargai waktu, menaati aturan sekolah, menyelesaikan tugas, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, mengurangi perilaku negatif. Siswa yang dibekali karakter baik cenderung terhindar dari tindakan negatif seperti bullying, tawuran, menyontek, atau membolos. Yang keempat, mendorong kerjasama dan toleransi. Dan melalui pendidikan karakter ini, siswa bekerja sama, menghargai perbedaan, dan hidup rukun di tengah keagamaan. Jadi, dari poin tentang mengenai manfaat pendidikan karakter ini, bahwasannya di sekolah itu sangat diperlukan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai penting yang harus kita miliki. Nilai-nilai yang berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak sebagai individu maupun bagian di masyarakat. Ada beberapa nilai-nilai yang penting yang harus dimiliki setiap orang. Yang pertama, kejujuran. Nah, kejujuran yang dimaksud ini, kejujuran membuat kita dipercayai orang lain. Orang yang jujur berani berkata dan berbuat sesuai kenyataan meskipun sulit. Yang kedua, tanggung jawab. Bertanggung jawab berarti mampu menjalankan kewajiban dengan baik dan berani menanggung akibat dari perbuatannya. Yang ketiga, disiplin. Disiplin membuat hidup lebih teratur, tepat waktu, dan efisien. Dan ini kita belajar untuk bekerja maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, kerja keras. Orang yang rajin dan tekun dalam berusaha cenderung lebih sukses. Kerja keras juga menunjukkan semangat dan kemauan untuk berkembang. Nah, nilai-nilai selanjutnya yaitu adil. Bersikap adil berarti memperlakukan semua orang secara setara dan tidak berat sebelah. Dan selanjutnya religius, menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan menjalankan ajaran agama menjadi landasan moral dan spiritual dalam kehidupan. Nah, dari nilai-nilai yang kita pelajari ini, kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dihargai dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai ini sebaiknya dipelajari dan dibiasakan sejak dini agar menjadi bagian dalam kepribadian. Nah, poin selanjutnya itu kita akan membahas tentang cara menetapkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak hanya diajarkan lewat teori, tetapi melalui pembiasan, keteladanan, dan lingkungan yang mendukung. Ada beberapa cara efektif untuk menerapkan pendidikan karakter, baik di sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama, memberi keteladanan. Contoh nyata itu guru datang tepat waktu dan siswa belajar dengan disiplin. Dan selanjutnya orang tua berkata jujur dalam berbicara dan anak belajar kejujuran. Nah, yang kedua itu pembiasaan perilaku positif. Membiasakan anak melakukan tindakan kecil namun bermakna seperti mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih, menjaga kebersihan kelas atau rumah, menghormati guru dan orang tua, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketiga, integrasi dalam mata pelajaran. Nilai-nilai karakter bisa dimasukkan dalam setiap pelajaran seperti
bahasa Indonesia, belajar sopan dalam berkomunikasi, pendidikan kewarganegaraan, nilai tanggung jawab, keadilan, dan cinta tanah air, dan agama seperti nilai spiritual dan moral. Dan selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler dan sosial. Melalui kegiatan itu seperti pramuka, bakti sosial, gotong royong, dan organisasi sekolah. Nah, dengan menerapkan pendidikan karakter ini dilakukan secara konsisten dan menyeluruh melalui contoh pembiasan, penguatan dan kerjasama antar sekolah, keluarga dan lingkungan. Karakter tidak bisa dibentuk dalam sehari, tapi melalui proses panjang yang dimulai dari hal-hal kecil. Kalau kamu Nah, selanjutnya contoh nyata di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu ke sekolah. Nilai karakternya itu seperti disiplin dan tanggung jawab. Siswa yang terbiasa datang tepat waktu menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai pelajar. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nilai karakter yang dicerminkan itu seperti cinta tanah air, tertib, dan hormat. Jadi siswa belajar menghormati simbol negara, mematuhi aturan yang berlaku selama upacara. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan. Nilai karakter yaitu membantu teman yang kesulitan. Nilai karakter yang kita dapati itu seperti empati dan peduli sosial. Nah, misalnya membantu teman yang mengerti pelajaran atau menolong yang jatuh di lapangan. Yang keempat, tidak menyontek saat ujian. Nilai karakter yang bisa kita dapatkan seperti kejujuran dan integritas. Sepertinya kayak menunjukkan sikap jujur dan percaya pada kemampuan sendiri meskipun hasilnya belum sempurna. Nah, nilai karakter selanjutnya kita akan membahas tentang gotong royong membersihkan kelas. Siswa belajar bekerja sama, berbagi tugas, dan menjaga lingkungan bersama. Nah, dengan contoh-contoh tersebut, kita dapat belajar bahwa pendidikan karakter bisa diterapkan dalam setiap aktivitas di sekolah, baik di kelas, lapangan maupun organisasi. Nah, poin selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya peran keluarga dalam pendidikan karakter. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama tempat anak belajar. Sebelum mengenal sekolah dan masyarakat, anak sudah lebih dahulu belajar dari orang tua di rumah. Oleh karena itu, penting peran keluarga dalam membentuk karakter anak sejak dini. Seperti yang pertama, poin pertama kita akan membahas tentang keluarga sebagai sekolah pertama. Nah, di mana anak pertama kali belajar berbicara, bersikap sopan, jujur, dan menghormati orang lain dari orang tuanya. Yang kedua, nilai-nilai seperti tanggung jawab, seperti kasih sayang dan disiplin biasanya ditanamkan lewat kebiasaan sehari-hari di rumah. Yang poin selanjutnya yaitu keteladanan orang tua. Nah, anak-anak meniru apa yang mereka lihat. Jika orang tua menunjukkan perilaku baik seperti jujur, sabar, tidak mudah marah, maka anak akan belajar menirunya. Nah, yang selanjutnya pengawasan dan pembimbingan. Keluarga berperan dalam mengawasi pergaulan, penggunaan gadget, dan kegiatan sehari-hari anak. Dan orang tua bisa memberikan arahan jika anak melakukan kesalahan dan membimbing mereka agar bisa memperbaikinya. Nah, jadi peran keluarga dalam pendidikan karakter itu sangat penting karena keluarga adalah fondasi awal pembentukan kepribadian anak. Ketika keluarga, sekolah, dan masyarakat bekerja sama, maka karakter anak akan tumbuh kuat dan seimbang.